istri. Apa ini? Buat nebus semua dosa-dosa kamu. Anakku. Aku bukan anakmu. Maafin aku, Lis. Aku telah bersalah. Lilis? Desi? Kamu tuh siapa sih? Lilis itu istri saya. Dan dia tinggal sama saya sekarang. Sekarang saya minta sama kamu ya. Tolong jauhin dia. Kamu pergi dari sini. Tora! Saya ngerti sekarang. Kenapa sikapnya Desi begitu aneh sama saya. Ternyata kamu yang pengaruhin dia ya? Kamu tuh sama aja sama bapak kamu. Dulu bapak kamu berusaha untuk misahin saya sama istri saya. Dan sekarang kamu berusaha untuk misahin saya sama anak saya. Apa kamu bilang? Papa minta kamu jauhin dia. Emang kamu siapa? Aku ini papa kamu, Des. Bukan! Iya! Aku papa kamu. Dan gak ada seorang pun yang bisa merubah itu. Lin, tahu nggak Lin? Tadi bokap lo datang ke kampus ya, marah-marah sama Tora dan Desi, bikin malu. Mana ditontonin lagi sama seluruh kampus. Emangnya kenapa sih sama keluarga lo? Aneh banget ya. Gila banget ya. Masa sekarang kampus kita ke ladang sirkus? Masa masalah keluarga dibawa ke kampus sih? Mul-mulin banget deh. Nggak di rumah, nggak di kampus ngeliatnya muka lo. Gue heran deh, apa sih yang ada di otak lo? Kalau lo tahu diri sih, lo punya perasaan, punya hati, lo tuh udah pindah dari sini tahu? Lo aja yang pindah. Lo kan yang punya masalah. Lo yang harusnya pindah. Kasian banget sih lo. Dikasih tahu yang bener malah nggak mau. Lo nggak tahu aja gadis yang lo bela ini aslinya kayak gimana. Dia sama aja tau kayak ibunya, suka ngancurin kehidupan keluarga orang. Lihat aja nih ya, abis dia berhasil ngancurin keluarga gue, dia pasti ngancurin kehidupan lo. Des! Lin, gue gak nyangka ya. Lo tuh jahat banget. Masih ada orang kayak lo. Des, kamu jangan nangis dong. Linda emang kayak gitu. Apa yang diomongin sama dia gak pernah benar. Dan aku tahu itu, Des. Udah ya. Kamu berhenti nangis ya. Kalau kamu nangis, mata kamu yang indah jadi jelek.
sih papa kamu teh teriak-teriak? Tahu. Nih Desi jalan ya. Desi. Apa ini? Ma, Desi sama Tora saling mencintai. Apakah salah kalau Desi saling mencintai? Apa? Jadi selama ini Desi bukan kuliah, malah cuma pacaran? Aku sudah kasih peringatan ke mereka berdua. Waktu aku nemuin mereka lagi mesra-mesraan di kampus. Aku pikir anak kamu ini bakal dengerin omongan aku, Lis. Tapi ternyata dia malah mengumbar tingkah konyolnya di depan umum. Halah, gak usah sok care deh. Aku tahu maksud kamu ngomong begini. Bukan karena kamu peduli sama aku. Tapi karena kamu tuh takut nama baik kamu tercemar. Iya kan? Desi, kamu tuh takut dihina dan direndahkan sama orang yang melihat foto ini. Karena apa? Di pikiran kamu, pasti orang-orang bilang bahwa Aldi dulu boleh mengalahkan Fajri dengan mendapatkan perempuan yang dia cintai. Tapi sekarang justru anaknya Fajri pacaran dengan perempuan Aldi tercinta. Iya kan? Karena kamu takut terkalahkan oleh Fajri. Dan kamu pun juga marah-marah seperti ini bukan karena apa? Kamu takut orang-orang bilang bahwa kamu sekarang udah dikalahkan oleh anaknya Fajri. Desi, cukup. Kamu udah bener-bener keterlaluan. Itu kelakuan anak kamu. Demi dia kamu nyuekin Linda. Selama ini kamu bangga-banggain Desi, tapi apa yang kamu dapat? Cuma cacian dan hinaan. Diam! Ini urusan aku sama anakku sendiri. Urus aja urusan kamu. Ngerti? Sudah, Laris. Sudah. Maafin Desi ya. Desi nggak punya maksud untuk nyakitin hati Mama. Ma, Desi benar-benar mencintai Tora. Mama, izinin Desi ya. Apakah itu salah dan memalukan kalau Desi mencintai seseorang? Seperti halnya Mama mencintai Aldi yang mengaku selama ini sebagai papa Desi. Nah, maksud papa kamu melarang kamu untuk gak pacaran itu karena sayang sama kamu, ingin memberikan yang terbaik sama kamu. Gak, dia bukan sayang sama Desi, Ma. Mama inget gak sih, Ma? Gimana dulunya dia gak pernah peduli sama kita? Mama inget gak? Gimana pada waktu itu dia ninggalin Mama dan menikah lagi dengan perempuan lain. Dan sekarang tiba-tiba dia muncul. Seenaknya sendiri mengatur kehidupan kita. Dia pikir dia siapa, Ma? Dia punya hak apa? Ngapain kita datang di sini? Buat apa kita datang di sini? Kalau kehidupan kita bisa diatur dengan orang lain. Kita punya kehidupan sendiri, Ma. Kita punya kehidupan sendiri. Ibu, kenapa semua ini jadi seperti ini? Lilis gak pernah merasakan ketenangan dalam hidup Lilis. Sampai kapan? Udah, sayang. Ma, sayang, kita pergi aja yuk, Ma. Linda udah nggak betah di sini. Sikap Papa udah berubah. Papa udah nggak sayang lagi sama kita. Masa Desi yang salah, Mama yang dimarahin? Sayang, kita tidak akan pergi dari sini. Tapi, Ma, Dengerin Mama, kita tidak boleh menyerah. Kalau saja Mama menyerah dari awal, Mama tidak akan pernah menikah dengan papa kamu. Dan kamu tidak mungkin ada di dunia ini. Sabar ya sayang, Mama akan melakukan sesuatu. Kamu harus sabar. Kamu baca ini.
Ini sama sekali nggak mungkin, Tora. Situasinya terlalu rumit. Terlalu banyak perasaan yang dihubungkan di sini. Kamu sendiri kan tahu kalau Papa tuh punya masalah dengan orang tuanya Desi. Kamu harus putuskan hubungan kamu sama Desi sekarang. Kamu nggak akan dapat apa-apa dari dia. Dia cuma akan sakiti kamu, Tora. Enggak, Pak. Apa yang aku alamin gak sama kayak Papa. Aku sama Desi sama-sama saling cinta, Pak. Dan aku gak mau kehilangan dia. Terserah kamu. Tapi semua ini nggak akan pernah mudah. Aku tahu, Pak. Aku tahu ini gak gampang. Tapi aku anak Papa. Papa selalu ngajarin sama aku untuk kegampang menyerah. Aku cuma mohon sama Papa restui hubungan kita, Pak. Ya, Papa restui kamu. Makasih ya, Pak. Sekarang aku berangkat dulu. Tora, lebih baik hari ini kamu di rumah aja. Gua usah ke kampus dulu. Lagi pula sekarang media massa kan sedang mencari kalian. Ya. Halo, Des. Ra, kamu nggak apa-apa kan, Ra? Enggak, Des. Aku nggak apa-apa. Terus kenapa kamu nggak datang di kampus? Apa karena berita koran tadi? Jadi kamu takut keluar? Kamu ngomong apa sih? Kok ngaco? Aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Terus kenapa kamu nggak datang di kampus? Karena kamu takut? Kan kamu biasanya selalu ngejar-ngejar aku, Ra. Karena itu aku jatuh cinta sama kamu. Terus sekarang tiba-tiba kamu ninggalin aku begitu aja. Berarti kamu takut dong? Takut? Enggak, Des. Kamu salah paham. Des, kamu harus tahu. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Sekarang, atau selamanya. Mungkin kalian sekarang bisa enak-enakan kayak gitu, tapi lihat aja sebentar lagi jangan harap bisa mesra-mesraan lagi. Silahkan, mau pesen apa, Neng, Den? Aku mau orange juice. Kamu mau apa, sayang? Saya teh aja. Iya, baik. Makasih ya, Pak. Iya. Ra, kamu gak akan pernah ninggalin aku, kan? Des, kamu harus percaya sama aku ya. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Pak, ini ada telepon buat Bapak. Ada telepon buat saya? Iya. Halo? Udah dimatiin kali ya, Pak? Iya, barangkali. Sini, Non. Makasih ya, Bang. Iya. Ini buat kamu, sayang. Ya, aku kan. Kok agak pahit ya? Tapi udahlah, aku haus banget, Ra. Aku mau ke toilet dulu ya. Kepalaku pusing banget. Tutup pintunya. Kunci.
bisa ada di lantai? Halo, Ra, cepetan ke kamar mandi dong. Tolongin aku. Kamu kenapa, Des? Aku jelasin nanti. Udah cepetan kamu ke sini. Aku di toilet cewek. Cepetan ya. Iya udah, bentar aku ke sana ya. Des! Ra, aku nggak pakai baju, Ra. Aku minta bajunya dong. Kok bisa? Hilang? Iya. Bentar. Kamu pakai baju aku aja. Jangan ngintip ya. Kamu nggak apa? Kok bisa hilang? Tora, Desi, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian berdua sudah merusak nama baik kampus. Bu, ini nggak seperti yang Ibu pikir. Kalian pikir saya bodoh? Bisa dibohongin sama kalian? Mulai sekarang, kalian sudah saya keluarkan dari kampus ini. Anda yakin? Saya nggak yakin kalau anak saya akan melakukan itu. Tapi memang kenyataannya demikian. Dan itu sangat merusak nama baik kampus ini. Jadi mohon maaf, terpaksa saya keluarkan Pak Aldi. Terima kasih Pak Aldi. Selamat siang. Selamat siang. Desi. Tadi pagi Papa lihat kamu nggak pakai baju ini. Baju kamu kemana? Bukan urusan kamu. Mau pakai baju seperti Superman kek, apa kek, urusan aku kan? Ini jadi urusan Papa. Karena baru aja dosen kamu telepon dan bilang kalau kamu dikeluarin dari kampus karena ketahuan lagi mesra-mesraan di toilet cewek sama Tora. Apa? Itu benar, Des? Kamu mesra-mesraan di toilet? Enggak, Ma. Semua itu nggak benar. Dosennya salah paham. Desi sempat pingsan di toilet. Terus waktu Desi sadar, tiba-tiba baju yang Desi pakai tuh udah hilang. Ya udah Desi minta bantuan sama Tora, Ma. Terus apa? Terus kamu manggil Tora untuk mesra-mesraan? Gitu? Liz, pokoknya aku nggak akan mohon-mohon sama dia. Biar aja dia dikeluarin dari kampus. Biar dia nggak bisa ketemu lagi sama Tora. Kamu sudah bikin malu, Des. oh, gitu. Kamu bilang aku bikin malu. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak begitu. Apakah kamu nggak mikir waktu aku dan Mama ditinggalin begitu aja? Itu bikin kita malu. Lagian aku nggak minta belas kasihan kamu untuk masuk ke kampus itu lagi. Jangan GR ya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku ketemu sama anak kandungku sendiri. Tapi apa yang aku dapatkan, Liz? Cuma kemarahannya dan kebenciannya. Setiap kali aku bicara sama dia, selalu ribut. Dia selalu ngebantah, ngejek, dan caci maki aku. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Karena dia benar. Desi benar. Dia berhak marah sama aku, Liz. Tapi biar bagaimanapun juga, aku ini papanya dia, Liz. Aku pengen ngeliat dia bahagia. Aku pengen ngeliat dia senang. Apa itu salah? Enggak, Mas. Itu nggak salah. Tapi kenapa Desi nggak ngeliat itu? Kenapa dia nggak paham kalau aku sebagai papanya?
ingin ngelihat dia punya pacar yang lebih baik. Bukan Tora. Anak si brengsek itu. Mas Aldi nggak salah. Mas Aldi boleh bersikap seperti itu. Tapi Mas Aldi harus tahu, sekarang Desi kan udah gede. Aku yakin Desi pasti tahu yang terbaik buat dia. Sebagai orang tua, kita arahin aja yang terbaik buat dia ya, Mas? Iya, tapi kan Lis... Mas, kalau Mas terus-terusan ngelarang dia dan keras sama dia, Mas gak akan pernah deket sama dia, Mas. Yang ada malah jauh. Iya, tapi ini demi kebaikannya dia, Lis. Entahlah, Lis. Aku bingung. Aku nggak tahu harus bagaimana. Cuman yang jelas, aku cuma nggak terima aja kalau Desi berpacaran dengan anak Fajri. Keputusan aku nggak berubah. Aku nggak akan masukin Desi ke kampus itu lagi. Tuh, Mama dengar sendiri kan omongan dia. Dia pasti sengaja, Ma, dia nggak ngedaftarin aku di kampus itu lagi. Karena dia pikir ngehukum aku kan, Ma. Dia pikir dia siapa, Ma? Dia bukan apa-apanya Desi. Dia gak berhak untuk seperti itu sama Desi. Bilang sama suami Mama. Tanpa bantuan dia, Desi bisa berusaha sendiri, Ma. Sampai kapanpun Desi bisa berusaha sendiri. Dan juga bilang sama suami Mama, jangan pernah ikut campur dalam kehidupan Desi. Dia bukan apa-apa Desi, Ma. Apa kamu bilang suami Mama? Papa kamu bilang anak Mama? Ya Allah, salahku itu apa? Kenapa semuanya ini jadi seperti ini? Desi, Papa kamu sama sekali tidak ada maksud untuk menghukum kamu. Dia tidak mendaftarkan ke tempat kampus itu lagi. Karena Papa kamu tahu apa yang bakal terjadi nanti. Kalau kamu kuliah dengan Tora, satu kampus itu berbahaya buat kamu, sayang. Kamu pasti akan dikejar-kejar oleh media. Kamu belum tahu gimana jahatnya media, sayang. Dia pasti akan menghancurkan kehidupan kamu, hubungan kamu sama Tora. Kamu tahu, selama ini kehidupan Mama hancur karena media. Dengan hitungan jam, semuanya jadi hancur. Gila ya. Kenapa sih kita mau ketemu aja harus kayak gini? Kayak kita kriminal aja. Iya, kita nggak pingin sampai wartawan tahu kan. Soalnya aku nggak bisa berbuat apa-apa, Ra, kecuali seperti ini. Aku pingin bebas, karena aku pingin ketemu sama kamu. Aku kangen sama kamu, Ra. Semalam ku bermimpi bertemu bulan bintang. Siangnya ku terbangun menjadi kenyataan, menjadi kenyataan. Puing-puing asmara kini bagai istana engkau sangatlah penyayang.
ambil foto tanpa izin gue. Apa-apaan nih? Bukan urusan lo. Ngapain lo ngambil foto gue? Hah? Kamera kita rusak, hai. Ngapain lo? Hah? Awas tahun brengsek. Kenapa sih mereka senang banget ganggu aku, Pak? Aku udah gak tahan lagi. Tora, masa kamu baru masalah seperti ini aja kamu udah nyerah? Biasanya kamu nggak pernah seperti ini. Kenapa kamu nyerah sekarang? Kamu kan nggak pernah ngalah. Tora, pokoknya selama ada Papa di sini, semuanya akan baik-baik aja. Papa ngedukung kamu sepenuhnya. Papa akan selesaikan semua masalah ini. Ayo dong. Audi, Mau ngapain kamu di sini? ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Ini mengenai Tora dan Desi. Dengar. Saya nggak mau dengar apapun juga dari kamu. Kamu sudah cukup banyak merusak kehidupan saya. Dan gara-gara kamu, saya kehilangan Lilis dan anak saya. Dan sekarang saya nggak mau kehilangan mereka semua. Untuk yang kedua kalinya. Dan ingat ya, saya nggak akan membiarkan anak kamu dekati dengan anak saya. Ingat itu. Bapak sama anak sama brengseknya. Pergi kamu dari sini. Kamu gak pernah berubah, Di. Kamu hanya selalu pikirkan tentang diri kamu sendiri. Apa yang terjadi antara kita berdua masa lalu saja. Gak ada hubungannya sama anak kita. Pak, gimana, Pak? Aku tahu. Pasti papanya Desi nggak ngizinin aku pacaran sama Desi. Aku harus telepon Desi sekarang. Halo? Halo? Bapaknya lagi yang angkat. Pasti anak si brengsek itu yang nelfon. Lihat aja. Aku nggak akan biarin dia berhubungan dengan Desi. Mau kemana kamu? Ketemu teman. Siapa? Bukan urusan kamu. Dengar ya, Des. Mulai sekarang urusan kamu jadi urusan Papa. Dan Papa nggak suka kamu bohongin Papa. Dan nemuin anak laki-laki brengsek itu. Jadi mulai sekarang, kamu nggak boleh pergi sendirian. Harus ada yang nemenin. Mau ketemu siapa, kek? Mau nemenin siapa, kek? Bukan urusan kamu, kan? Kamu nggak berhak untuk mengatur kehidupan aku. Aku ini papa kamu, Des. Jadi aku berhak tahu apa yang kamu lakukan. Mau pergi kemana kamu? Sama siapa kamu perginya? Ngerti kamu? Dasar diktator kejam! Kejam, gak punya hati. Mungkin langsung tua kali gak pernah muda. Seenaknya sendiri. Dia pikir dia siapa? Gimana sih? Emang dia pikir dia gak pernah rasanya jatuh cinta? Tapi oke lah, Sutra. Aku gak bisa lihat mukanya, paling gak aku bisa dengar suaranya. Masih banyak cara menuju Rotma. Kamu udah pikir dia siapa? Halo, Des. Halo, Ra. Des. Kita jadi ketemu kan? Aku berangkat sekarang ya. Kita nggak bisa ketemu, Ra. Soalnya di sini ada diktator kejam itu. Padahal aku kangen banget sama kamu, Ra.
juga kangen sama kamu, Des. Kamu lagi ngapain sekarang? Halo? Halo, Des? Papa sudah bilang sama kamu kalau Papa ngelarang kamu berhubungan sama Tora. Dan mulai sekarang handphone ini Papa sita. Termasuk telepon kamar kamu itu. Halo, Des. Des, kok teleponnya dimatiin sih? Aku kan... Hei! Jangan pernah hubungin atau temuin anak saya lagi. Ngerti kamu? Ya ampun. Kok handphone Desi yang pegang bapaknya? Jangan-jangan handphone dia disita lagi. Terus gimana cara gue ngubungin dia? Sial. Masih ada aja orang tua yang kolot kayak dia. Gak mikir apa kebahagiaan buat anaknya? Liz, lihat anak kamu, Liz. Apa pantas seorang anak perempuan keluyuran malam-malam untuk nemuin laki-laki? Liz, mulai malam ini kamu tidur sama dia. Kamu jagain dia. Jangan sampai malam ini dia keluar lagi. Jadi mulai sekarang nih kita kalau mau sarapan harus nungguin mereka, Mam. Linda kan harus kuliah. Kalau kuliahnya terlambat gimana? Kalau dia sih enak, nggak perlu ke kampus. Kan sudah di DO, jadi gimana gitu ya? Linda, di sini masih banyak kursi. Kalau mau sarapan, bareng-bareng aja sama kita. Kamu nggak harus nunggu kami selesai makan kok. Nggak apa-apa, makan-makan aja kok. Silakan, kita ngertiin ya. Maklumlah, di kampungan nggak ada makanan seenak ini. Sayang, kamu harus sabar ya. Kita harus ngertiin mereka ya. Ini kan semua buat papa kamu. Ya maklumlah, mereka kan nggak beda dari parasit. Hei, apa kamu bilang? Parasit? Kamu lupa? Waktu itu kamu sujud dan nyembah-nyembah sama mamaku untuk kami semua tinggal di sini. Dan kamu... Cukup, Des. Cukup. Dasar perempuan-perempuan kejam! Marah. Dia samakan singkong, lagi samakan roti. Ibu mau kemana? Jangan pergi ya, Bu. Liz, Ibu mau pulang ke kampung. Kamu kan sudah menemukan Aldi, suamimu. Jadi Ibu nggak ada urusan lagi di sini. Kamu nggak lupa kan, Des, kalau nenek masih punya rumah di desa? Enggak, Nek. Nenek nggak boleh pergi dari sini. Kita semua masih butuh nenek. Walaupun Mama sudah mendapatkan suaminya. Tapi Desi yakin masalah pasti akan banyak, Nek. Nek, Nenek tahu kan Linda sama mamanya tidak menginginkan kehadiran kita. Saat ini yang kita butuhkan adalah Nenek. Desi mohon,
Nenek sayang kan sama Desi, sama Mama. Nenek sayang sama Desi kan, Nek? Baiklah, Des. Lis, Nenek akan tinggal di sini. Desi sayang sama Nenek. Makasih ya, Nek. Jangan-jangan Tora yang telepon. Halo? Des, ini aku Tora. Akhirnya aku bisa ngomong juga sama kamu. Handphone kamu disita ya? Iya, Ra. Sampai sekarang belum dikembaliin. Untuk sementara waktu ini, kamu jangan telepon di sini dulu ya. Biar aku yang telepon kamu. Soalnya lagi gak aman. Des, aku kangen sama kamu. Aku pengen ketemu. Aku juga kangen sama kamu, sayang. Tapi kamu tahu kan, kondisinya gak memungkinkan. Si diktator itu lagi ada di rumah. Aku gak bisa keluar dari rumah. Kamu tahu kan dia galak banget ke PT-in. Ya udah kalau gitu aku yang sana ya. Tora, jangan. Nanti semuanya bisa gawat. Ya, kamu ngerti dikit aja, oke? Des, kamu gak usah khawatir. Gak akan ada yang tahu aku kesana. Aku bakal nyamar jadi tukang pizza. Ya, aku kesana ya. Bye. Tora, halo, halo, halo. Aduh, gawat banget nih anak, nekat banget. Telepon dari siapa, Des? Nggak tahu, salah sambung. Aduh, gawat. UKP Desi lagi. Pizza? Siapa yang pesen? Mungkin Linda yang pesen. Hancur